Moderasi beragama memiliki arti sebagai cara pandang dan perilaku dalam hal keyakinan, moral, dan watak yang mengedepankan keseimbangan di tengah keberagaman dan kebinekaan yang melingkupinya. Sedangkan dalam kebebasan beribadah diartikan kebebasan untuk menjalankan amanah serta ajaran dari agama atau keyakinan yang dimiliki seseorang. Kebebasan beribadah merupakan salah satu hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap individu yang tentunya akan menciptakan toleransi dan saling menghargai sehingga terwujudnya Indonesia bertauhid. Sila ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan toleransi beragama sekaligus menempatkan agama sebagai kekuatan moral dan etik dalam mempersatukan bangsa Indonesia yang pluralistik. Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia yang tersebar di seluruh daerah menjadi perekat persatuan bangsa. Kebebasan beribadah selaras dengan konstitusi, yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya, menurut kepercayaannya itu. Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya, jadi kita lagi berada di Masjid Agung Asyura yang ada di Kota Serang. Nah, tadi kan teman-teman di awal udah mendengarkan tuh bagaimana moderasi beragama, terutama kebebasan beribadah. Nah, di Kota Serang ini contohnya Masjid Agung Asyura yang langsung berseberangan dengan gereja Katolik di seberangnya. Nah, jadi hari ini kita bersama dengan teman kita yaitu Vira dan Linda akan mewawancari Ketua DKM untuk mengetahui bagaimana sih kebebasan beragama di Kota Serang ini. Yuk kita simak, yuk let's go! Halo teman-teman, di sini kita sudah bersama narasumber kita nih dengan Bapak Haji Mahmun Syahroni selaku Ketua DKM Masjid Agung Asyura dan Ibu Suhera. Selamat siang Pak, Bu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda dan saya Vira. Jadi gini Bapak dan Ibu, kita di sini mau sedikit tanya-tanya tentang kebebasan beribadah di lingkungan ini, itu antara masjid yang berseberangan dengan gereja. Toleransi umat beragama. Ada 3. Toleransi umat beragama di internal, toleransi umat beragama eksternal, toleransi umat beragama, seluruh umat beragama dengan pemerintah. Nah inilah yang dulu dikenal itu kerukunan umat beragama, yang sering kita baca itu di tulisan-tulisan Buya Hamka. Konkretnya di sebelah kita itu ada gereja. Kita kerjasama sama gereja. Di saat hari-hari besar keagamaan, entah itu keagamaan agama Islam, apabila di tempat kami tidak muat perparkiran, maka kita kerjasama dengan gereja menyiapkan untuk lahan parkir. Begitu juga di saat hari Minggu, apabila mereka ada kegiatan gereja di hari Minggu, kita juga memberikan kesempatan bagi mereka yang mau beribadah dengan nyaman, kendaraannya aman, nyaman, kita juga menyiapkan. Bagaimana tentang hari-hari besar, menghadapi hari besar, itu memang sudah kita lakukan. Kerukunan beragama dengan berpedoman tidak masuk wilayah akidah. Tetapi dalam dunia sosial kita saling mengunjungi, kita saling, kalau di dalam agama Islam saling bersilaturahmi, itu berjalan dengan baik. Dan ini tidak ada masalah dengan lingkungan sekitar. Selanjutnya nanti Ibu Iroh yang menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ketua DKM dan terima kasih juga pada adik-adik yang pada hari ini mengunjungi kami sebagai pengurus Masjid Agung Asyura. Ketika adik-adik bertanya bagaimana moderasi beragama di lingkungan Masjid Agung Asyura, karena memang lingkungan Masjid Asyura ini adalah tempatnya berdekatan dengan gereja, gitu ya. Ketika kita berbicara gereja tadi seperti mana yang dijelaskan oleh Pak Ketua, kita masih bisa menjalankan ibadah sehari-hari karena memang Islam, peribadatan Islam itu setiap waktu 1 hari 5 waktu ya, 5 kali. Lalu
dengan hubungannya dengan orang-orang yang ada di gereja. Mereka kan beribadahnya dalam 1 minggu 1 kali. Nah, ini memberikan kesempatan kepada mereka dan juga ada peluang buat kita. Ketika kita ada mengadakan salat Jumat berjamaah di sini, kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang gereja. Kalau perparkiran tadi penuh di sini, kita bisa izin ke sana. Begitu juga mereka ketika penuh hari Minggu di sana, izin juga ke sini. Ini sudah tidak ada masalah lagi. Apalagi untuk kita sebagai orang Indonesia yang dikenal dengan tolerannya dalam beragama, mereka juga tidak saja mengenai akidah, kalau akidah masing-masing, tapi mereka juga sering sholat ke sini ya Pak. Ya. Dari gereja ke sini koordinasi tentang kondisi wilayah kita khususnya. Kalau kita memang mau contohkan Indonesia yang syarat dengan toleransi beragamanya sangat baik, Kota Serang ini adalah merupakan contoh untuk Indonesia. Ya, karena memang berdekatan tidak ada masalah. Setiap ada kegiatan hari-hari besar maupun Islam dan Kristen tidak ada masalah dan tidak pernah ada terjadi keributan antara kegiatan di gereja sama di Masjid Agung As-Sauro. Inilah salah satu contoh kita tolerannya, baik itu gereja maupun Masjid Agung As-Sauro. Karena memang koordinasinya terus. Insya Allah mereka mengerti dengan kondisi kita, peribadatan kita, dan kami pun mengerti tentang peribadatan mereka. Jadi, insya Allah ada apa-apa, ada konflik. Mudah-mudahan seterusnya memang sudah kita sudah kita terapkan yang namanya toleransi beragama itu, dan memang kita sebagai warga negara Indonesia mengakui ketika Indonesia ini didirikan dan dimerdekakan bukan hanya satu agama aja yang ikut memerdekakan kita kan. Perjuangan Indonesia adalah merupakan perjuangan semua agama yang ada di Indonesia. Oleh karena itu kita tidak bisa mengucilkan setiap agama yang lain, karena kita memang kemerdekaan Indonesia diraih oleh semua agama yang ada di Indonesia. Ya. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Terima kasih banyak ya Pak Bu. Halo teman-teman, tadi kan kita udah simak ya tentang perbincangan kami dengan pihak Masjid Agung As-Sauro. Nah, sekarang kita sedang berada di Gereja Katolik yang berseberangan dengan Masjid Agung As-Sauro. Nah, untuk mengetahui kondisi kebebasan beragama di sini, mari kita simak perbincangan teman kita. Let's go! Let's go! Halo semuanya, kenalkan nama saya Anggun. Saya Putri Aulia. Di sini kami bersama Bapak Stani sebagai sekretaris gereja dan juga koordinasi khusus paroki gereja Serang. Selamat pagi Pak. Pagi. Jadi kan kemarin kita sudah menyimak perbincangan antara Linda dan juga Mafira, wawancara mengenai kebebasan beragama dengan DKM Masjid Agung As-Sauro. Nah, sekarang kita bersama Bapak Stani akan berbincang mengenai kebebasan beragama yang ada di Kota Serang ini, yang gereja Katolik ini berseberangan dengan Masjid Agung As-Sauro. Gimana Pak? Jadi kami punya pertanyaan nih Pak. Yang pertama itu gimana sih kebebasan beragama yang diberikan oleh Pemkot Serang, contohnya seperti fasilitas mungkin yang diberikan atau mengenai perizinan kalau bisa mengadakan acara atau bangun seperti itu. Kalau yang pertama, kalau untuk gereja Serang itu sangat terbuka dengan umat kita dan juga sama Masjid Agung, itu kita terbuka sekali. Jadi kalau contoh, kalau kita Jumat ada yang Jumatan ya, Iya. atau hari raya, dan itu mereka pakainya di sini. Nah, kan contoh baru kemarin ada pengurus Masjid Agung itu ke sini, dia bawa surat pemberitahuan nanti pas menjelang Ramadan ini ada basar ya di situ. Mereka juga info ke kita di sini, oh ada basar, dan kita juga dari Gereja Serang biasanya kita acara Natal sama Pasca ya. Itu hari raya kita yang kalau kita raya yang sangat gede ya, lumayan yang kita Katolik sama Kristen yang sama ya. Jadi kalau kita tuh tiap kali ada kegiatan kita penyampaian keluarga, pada kita penyampaian terus ke Korek, ke PE dan kita Agung Karena kita parkirnya di sana juga. Jadi kita terima balik dan hubungan gereja sini sama sangat bagus. Terus kebetulan memang sekarang ini gereja Katolik Gereja Serang ini kan udah termasuk dalam cagar budaya ya. Cagar budaya. Jadi kita untuk apapun kita sama Pemkot Kota ya. Jadi Pemkot Kota itu sangat bagus. Kita juga permisi ke Wali Kota ya. Yang sekarang Wali Kota yang baru kita berkunjung. Terus kita juga contoh kemarin tanggal 5 ya. Karena kita ini kan mau renovasi ya, renovasi gereja. Jadi kita pemberitahuan juga ke warga sekitar, RT setempat, kita pemberitahuan. Terus bukan pembangunan renovasi ya, pembangunannya. Terus kita ke hari kemarin itu kebetulan dari FKUB Kota Serang, mereka berkunjung sini.
mereka berkunjung sini tentang terus gimana sistem gereja, gimana sistem izinnya, gimana. Jadi kita melaporkan juga. Jadi gereja Katolik sebenarnya terbuka semua agama, jadi nggak ada membedakan. Dan kalau contoh ya mau hari raya, Idul Adha ya, itu kan kurban ya. Kita gereja sini kasih sumbang ke RT yang dekat ini, kasih hewan kurban. Kita kasih, terserah mereka mau teman kita kasih sumbang. Dan kalau kadang-kadang kita juga, kalau pas lagi COVID itu kita juga bagi sembako untuk warga sekitar gereja itu. Dari RT, RW, tempat itu bagus. Terus kita juga ada bersama kita kasih apa namanya sembako untuk yang kan ada lingkungan hidup yang sampah. Kita kasih sembako juga ke mereka. Dan kita sangat terbuka dari kita gereja Katolik itu enggak beda-beda kan ya. Karena agama adalah agama adalah agamaku, agama keyakinan kita beda tapi tetap satu ya. Iya. Ya, seperti itu. Jadi di lingkungan ini saling bekerja sama. Saling. Terus sebentar ya, sebelum saya lupa, kita di sini juga ada ikut kelompok dalam Gus Durian. Pernah dengar ya? Nah, Gus Durian itu kelompok pemerintah Gus Dur yang sebanten kita ini juga. Kemarin acara ada di sini semua agama ada di sini termasuk dari yang Muslim banyak kan itu kan di Muslim ya dulu ya, tapi kita acara 17 Agustus lomba semua di sini. Maka kemarin buka bersama juga di sini juga. Kita undang yang mungkin, ayo buka bersama di aula sekolah. Jadi kita nggak ada mengkotakan, makanya kita terbuka seperti tadi saya nyambut. Yang bisa saya bantu, tapi kalian terima sebagai akademis ya. Jadi nggak ada kesinggungan karena bukan apa yang kalian jalan pernah saya jalin juga waktu Surabaya. Jadi nggak bisa sulit, yang bisa saya bantu, saya jelasin. Kalau memang kalau ada salah kata juga mohon dimaafkan. Ya. Jadi semuanya di sini terbuka ya Pak. Terbuka, Ya? betul. Terus kalau pernah ada nggak sih kayak konflik di sini tuh gak ada ya Pak? Konflik menurut saya sih nggak ada. Dan kalau kita juga untuk hari raya Natal juga dari bangsa itu mereka jaga. Dari yang Muslim itu jaga di sekitar kunjung. Jadi mereka ke sini masuk dalam gereja memberikan jaminan kalau ibadahnya aman. Karena kita tahu ya, karena sering ada pemboman, tapi itu dari itu oknum yang kita agama itu oknum tertentu. Tapi kalau hari raya itu biasanya dari bangsa juga mereka berjanji untuk jaga, menjamin keamanan dari itu. Kalau menurut Bapak bagaimana sih Pak moderasi dan toleransi agama yang ada di kota Serang? Kalau menurut saya ya toleransi agama itu sangat bagus sekali ya. Karena saya pendatang. Kalau saya sih kebetulan saya di Flores ya itu jujur aja kalau mayoritasnya kan 100% Katolik ya, 100% Katolik. Terus saya dulu Surabaya setelah pindah ke sini. Kebetulan juga saya ada koordinator komsos di sini ya, jadi sering berhubungan sama sekitar, kita meliput acara toleransi terus. Kita dulu pernah beberapa tahun lalu mungkin pernah dengar ya waktu demo dulu selesai Jakarta waktu zamannya Ahok ya. Itu toleransi saya tuh salut sama waktu itu Kapolda sama pemerintah Kota Serang. Jadi mengumpulkan semua tokoh agama, kita kumpul bersama biar waktu itu kan isunya kan semua Jakarta. Iya. Dengan Brono. Ternyata Pemda setempat itu mengumpulkan semua tokoh agama yang Muslim semua yang kita menjelaskan tentang keagamaan di Indonesia ini di pesantren yang di Kara ini. Pesantren satu kita semua kumpul di situ. Semua agama itu jadi ada pesantrennya banyak banget di bawah dari panggung. Baik itu jadi menurut saya ini sangat bagus dan luar biasa ya, karena di saat semua dari provinsi dan pulau mana kirim orang yang demo Jakarta, ternyata Pemda Kota Serang dengan Kapoldanya mengumpulkan semua tokoh agama dan memendung biar karena mending kita ngomong tentang toleransi agama ini di pesantren itu di jalan ke arah Pendegelan dekat motor itu kan ada mobil apa bengkel bukan sebelumnya kan ada bengkel motor. Oh iya. Nah itu ada pesantren satu, saya tahu di malam itu sampai berapa kita ngomong masalah agama di situ. Jadi kan menurut saya yang penting pertanyaan itu sangat bagus dan saya sebagai non Muslim ya karena sini kota santri sangat salut banget. Dan kalau untuk kehidupan kita yang Nasrani ya, kita kan di sini sebagai ini kalau kita di masyarakat sebagai warga ya. Kalau di agama ini kita sebagai umat kan ada berbeda begitu ya. Kalau di warga kita juga di sini ada beberapa umat di sini aktif dan kegiatan kemasyarakatan. Nah, kalau saya tinggal di Pesara Banten, pernah tahu ya? Pernah ke sana. Kalau depan rumah saya pintu sama pintu berhadapan sholat. Pintu sama pintu, jadi buka pintu saya kalau sholat tidak ada waktu kemarin kan di depan rumah saya. Dan kalau yang bukan nyombong, tapi kalau untuk chat yang di musola itu semua saya yang nyumbang. Kan dulu kan saya kerja di pabrik aviasi tadi kan, jadi sebelum kesini kan saya pabrik saya nyumbang chat, begitu. Terus ada kegiatan apapun di musola itu biasanya saya dulu sebagai panitia dulu. Karena kita hidup bermasyarakat ya, dan dulu. Jadi itu teman-teman perbincangan antara Bapak dan
Sanis dengan mengenai moderasi agama dan juga kebebasan beragama yang ada di Kota Serang, khususnya di lingkungan Gereja Katolik dan juga Masjid Agung Asuro. Intinya adalah dalam bermasyarakat tentunya kebebasan beragama di Kota Serang ini udah cukup bagus ya Pak? Udah bagus, Iya. bagus banget. Dan toleransi tanpa mencampuri akidah seperti itu dan saling rukun dan guyup dalam masyarakat. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Sekian, terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Roni selaku Ketua DKM Masjid Agung Asuro Kota Serang. Alhamdulillah kerukunan umat beragama di Kota Serang berjalan aman, nyaman, tertib dan terkendali berkah kerjasama dengan tetangga, yaitu di samping di depan masjid kami ada gereja. Kerjasama ini sudah lama kami lakukan. Kemudian juga kerjasama dengan Majelis Ulama Kota Serang, kerjasama juga dengan aparat keamanan Kota Serang. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kami membangun kerjasama di internal sesama muslim. Karena di kami ini beraneka ragam orang yang datang untuk sholat di Masjid Agung Asuro. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun, kita berpedoman kepada Al-Quran, Al-Hadis, kemudian kita berpedoman kepada nilai-nilai Pancasila, kepada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Atas dasar itu, kami harus mempertahankan kerukunan dengan yang ada di lingkungan. Alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Rosmiro. Kami sebagai pengurus DKM Masjid Agung Asuro Kota Serang, sebagaimana yang telah diterangkan oleh Bapak Ketua DKM Masjid Agung Asuro, kita adalah Masjid Agung yang kebetulan berdekatan dengan gereja, tetapi selama ini kami tidak merasakan ada hal-hal yang merugikan masyarakat, seperti contohnya konflik dan lain sebagainya. Karena memang kami menyadari sebagai umat Islam adalah umat yang rahmatan lil alamin. Ketika itu kita pegang kuat-kuat, mudah-mudahan semua warga negara Indonesia pada umumnya dan khususnya masyarakat Kota Serang sudah mengerti yang namanya toleransi beragama. Oleh karena itu, kami mempertahankan hal itu agar supaya kebebasan beragama terus berlanjut. Karena kami semua menyadari hal yang pasti bahwa Indonesia ini agamanya beragam. Indonesia ini bukan agama Islam aja, tapi ada agama yang lain-lainnya, Katolik, terus Protestan, Buddha, Hindu dan lain sebagainya. Kita menyadari hal itu. Oleh karena itu kita sebagai orang Muslim, sebagai umat Muslim tidak pernah mempermasalahkan hal itu, karena memang kami menyadari ya Indonesia dibangun oleh semua umat beragama, bukan satu agama. Oleh karena itu kami alhamdulillah di sini sebagai pengurus Masjid Agung Asuro, dengan adanya toleransi beragama kami merasakan ketenangan beribadah. Tidak pernah merasakan ada hal-hal yang merugikan masyarakat. Ya, itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stanis Koen. Saya sebagai sekretaris di Gereja Katolik Kristus Raja Serang, dan juga saya adalah koordinator Komsos Komunikasi Sosial di Gereja Kristus Raja Serang. Kalau menurut saya untuk toleransi beragama di Kota Serang sangat bagus dan luar biasa. Jadi kalau kelihatan ya di tempat-tempat lain sering ada kekacauan, ada saling sindir, saling menghujat biar di secara langsung atau melalui media sosial. Tapi setahu saya yang sebagai seorang pendatang dan sebagai warga umat Katolik, toleransi khususnya di Serang ini sangat tidak seperti ya daerah-daerah lain. Jadi sangat bagus menurut saya. Itu aja. Halo teman-teman, tadi kan sudah menyimak tuh perbincangan kita berempat dengan Ketua DKM dan juga kesekretariatan dari Gereja Katolik yang ada di seberang Masjid Agung Asuro atau Gereja Katolik Raja Kristus, seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana kehidupan beragama dan kebebasan beribadah yang ada di lingkungan sekitarnya, gimana nih Linda tadi perbincangan dengan Ketua DKM Masjid Agung Asuro? Jadi gini teman-teman, kebebasan beragama di Kota Serang ini khususnya di Masjid Asuro itu sangat baik ya, terutama dalam kerjasama dalam event-event besar.
Iya benar banget kata Linda. Jadi Pak dari pihak gerejanya pun juga melakukan kerjasama dengan pihak masjidnya loh. Salah satu contohnya ya memberikan lapangan parkir dalam event-event besar seperti event Paskah, event hari Natal, dan juga sebaliknya event Idul Adha ataupun Idul Fitri. Oh gitu ya Bun. Jadi ternyata toleransi di Kota Serang ini sudah cukup baik, bahkan bisa dikatakan sangat baik. Apalagi kebebasan beribadah di lingkungan antara gereja dengan masjid itu sangat-sangat baik. Bahkan ada kerjasama antara masjid dengan gereja pada saat hari-hari raya atau pada saat hari misal Jumatan. Nah, gitu teman-teman, sekilas dari perbincangan dari kita. Garis besarnya adalah bahwa toleransi dan kebebasan beragama di Serang itu sudah cukup sangat baik berdasarkan wawancara yang kita lakukan pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak dari awal video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung Asro. Nah, tadi kan sudah mendengar Agung bagaimana motor